nanya gimana sih, masa nggak cemburu sama lawan main gitu ya? Obviously enggak lah. Kayak ya ini kan memang working ya. Makanya aku selalu ngomong kayak, Bah, lo mau ada apa aja, lo bilang aja gitu. Misalkan mau ada adegan kissing atau adegan apa, just let me know gitu. Karena gue fine-fine aja gitu. Selamat siang semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasanya tetap lancar ya dan semakin khusyuk ibadahnya. Saya Karus, hari ini, di hari Jumat ini, di mana banyak orang sudah mulai mudik, tetap setia menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Daniel juga di pojokan sana sudah menemani kita ya, ditemani anak istrinya hari ini. Kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang berikut ini beritanya dari dunia maya ya. Kenapa aku sebut dari dunia maya? Karena kita baru lihat faktanya dari dunia maya. Dunia nyatanya ya aku nggak tahu apa yang terjadi ya. Karena dari kemarin ini mulai rame, ada muncul video yang diduga Arya Saloka gitu ya, sama Amanda Manopo lagi di mobil berduaan. Mesra banget gitu, pegang-pegangan tangan, iya kan. Jadi bingung, ini kok tiba-tiba, dan kayaknya itu diambil secara swa video ya. Bukan swa foto, kayaknya secara swa video gitu ya. Tapi kok bisa bocor ya? Coba kita lihat, kayak apa sih videonya? Berikut ini. Ya kan itu namanya swap video kan, diambil sendiri ya kan. Apakah itu adegan dari sebuah sinetron, kita juga nggak tahu. Kalau adegan kayaknya nggak mungkin diambil swap video. Atau mungkin juga, ya nggak tahu ya. Cuman kapankah video itu dibuat? Apakah sudah lama barusan atau apa gitu. Nah ini netizen urak-urak ternyata ada nih yang bajunya sama ya. Dari postingannya Glenka ya. Dan ini bajunya sama tuh ya kan, yang diduga Amanda Manopo tadi bajunya juga kayak gini kan, lengan pendek begitu. Yang diduga Arya Saloka di video tadi juga kan gitu ya kan, bajunya kayaknya sama. Dan ini foto diposting pada 8 April 2021. Apakah videonya juga dibuat itu, apa emang bajunya nggak ganti-ganti gitu, beberapa hari juga kita. Nah ini ada beberapa akun yang mengunggah itu di TikTok, tapi ada 2 akun ya. Ya coba kita lihat, ada 2 akun yang khusus secara spesial dibuat hanya untuk mengunggah video itu tadi gitu ya. Jadi kita bertanya-tanya, ini real nggak sih sebenarnya? Ini kejadian sesungguhan atau hanya di dunia maya aja sih? Atau hanya sebuah gimmick gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi, nih ini juga ada 1 foto lagi di TikTok juga munculnya ya. Ditutupin di mobil juga, kayaknya mobil yang sama deh gitu ya. Itu tuh kalau dijabarkan ini kan tangan, ini juga tangan tuh pakai lengan panjang, terus dipegang gitu sambil bobo pegangan tangan gitu. Yang diambil juga secara swafoto kalau ya ini, bukan video. Kayaknya ya kalau dari angle-nya ya. Mungkin juga saya salah. Ada apa sih ini sebenarnya? Apakah ini sebuah game ya? Gimmick, karena banyak berita seputar sinetron itu tuh yang beginilah, begitulah gitu ya. Entahlah ya. Nah kalau dilihat dari IG story-nya, siapa sih kakaknya Arya Saloka itu juga hari ini ya atau kemarin gitu. Postingannya bunyinya begini. Kayak memberi semangat buat istrinya Arya gitu. Tulisannya adalah ini, walau kamu galak tapi I love you. Itu nge-tag ke Anne Official, istrinya Arya Saloka gitu. Aku tuh orangnya jadi mudah nggak percaya gitu. Tapi di satu sisi juga aku mudah percayaan ya. Tapi istrinya Arya Saloka sih pernah ditanya gitu kan sama, pernah diwawancara atau apa gitu. Pokoknya dia ngeluarin statement, dia tuh nggak akan cemburu sama Arya Saloka pada saat dia main sinetron. Mau adegan apapun juga, termasuk adegan mesra-mesra gitu, dia tidak akan cemburu. Karena itu kan memang bagian dari pekerjaan. Apakah dia juga cemburu kalau misalnya ada yang kayak gini-gini? Kita lihat yang berikut. Orang nanya gimana sih, masa nggak cemburu sama lawan main gitu ya? Obviously enggak lah. Kayak ya ini kan memang working ya. Makanya aku selalu ngomong kayak, Bah,
lo mau ada apa aja, lo bilang aja gitu. Misalkan mau ada adegan kissing atau adegan apa, just let me know gitu. Karena gue fine-fine aja gitu loh. Mungkin pada saat dia statement itu dia belum lihat video ini. Tapi mungkin kalau ada video ini dikasih tahu, nanti kita ada video aku sama Amanda ada video, aku sama yang diduga Amanda. Kalau aku dan lawan mainku ada video yang kayak gitu-gitu, itu gimmick ya gitu ya, jangan marah misalnya gitu ya. Mungkin dia juga nggak marah, tapi kalau dia nggak tahu, nah mungkin itu yang marah ya kan. Kadang-kadang marah itu karena nggak tahu. Kalau tahu sih mungkin nggak apa-apa lah. Gimana sih ngomel terus? Oke, yang berikutnya. Oke, dari kemarin polemik masalah video apa sih nyanyi ya, nyanyi yang diparodiin itu antara Oh, komen netizen yang tadi, coba kita baca dulu komen netizennya yang soal tadi yang diduga Arya dan diduga Amanda. Katanya netizen jodohin Manda sama Arya, nah itu kesampaian katanya gitu ketahuan. Dari gitu berikut. Tapi pantesan aktingnya natural banget CL. Oke, lanjut berikutnya. Gue bilang juga apa, jangan panjang-panjangan episodenya, bisa begini nih jadinya gitu. Maksudnya gimana keterusan? Kalau emang ini beneran perselingkuhan dan yang lain pada suka, tolong ya apapun itu alasannya perselingkuhan tidak dibenarkan gitu. Oke, setuju, lanjut berikutnya. Cantikan istrinya tetap ini mengundang polemik ya. Biasalah laki kalau banyak duit gayanya juga banyak. Ciela. Lagi berikutnya, kok Ciela sih? Ya kenapa aku Ciela? Ini beneran apa enggak sih? Habis videonya kan swafoto video ya. Berarti kan dari handphonenya siapa itu diambil swafoto dan video? Kok bisa tersebar? Itu yang menjadi pertanyaanku. Oke, kita lanjut ke kemarin kasus parodiannya itu loh ya. Triswaka yang kan katanya menirukan gaya menyanyinya Andika. Dan kemarin sempat ramai karena netizen banyak yang nggak suka terhadap parodi itu gitu ya. Terus Andika juga sempat dikabarkan cari pengacara buat disomasi. Tapi kalau kata Andika sendiri sebenarnya kenapa dia melakukan itu bukan karena dia marah atau gimana, tapi supaya polemik ini berhenti karena dia kenal juga sama Triswaka. Dia bilang dia juga nggak pengen pada saat ketemu terus nggak enakan gitu. Tapi ada di vlog aku juga ya Andika bilang dia sebenarnya lebih kesel sama yang belakang karena dia nggak kenal sama yang belakang itu. Baru setelah kejadian ini baru dia tuh follow Instagram. Tapi aku nggak tahu udah ketemu apa belum sama yang belakang yang namanya Sinidin Sidan itu ya. Tapi kalau sama Triswaka kemarin udah ada tuh videonya Andika dan Triswaka ketemu dan bahkan nyanyi bareng. Kita lihat seperti apa yang berikut ini. Kita biasa-biasa aja. Ya bagus kan benar Andikanya kan emang ya gitu nggak marah, cuman dia itu meredam supaya orang-orang lain tuh nggak marah-marah banget juga ya, terutama sama Triswaka karena dia kenal. Coba kita lihat komentar netizen, bunyinya adalah, nah gini kan adem liatnya untuk Tri nggak usah bergaul sama si sama temannya itu ya, please katanya gitu yang belum. Yang nanya-nanya satunya kemana, dia udah didegradasi katanya. Emang pemain bola. Yang berikutnya, Sidan pulang kampung katanya. Berikutnya lagi, kayak sengaja dibikin begini terus dikasih buzzer buat provokasi netizen akhirnya naik lagi kangen band. Ini ada ini ya. Ini adalah netizen penganut paham konspirasi kayak aku tadi. Nggak mudah percayaan gitu ya. Ada lagi komentarnya? Nggak ada. Tapi memang kalau dari pengalaman aku di dunia hiburan ya, kadang-kadang tuh ada hal yang kita udah gimmickin, udah atur sedemikian rupa tapi tidak berjalan sesuai rencana. Ada juga hal yang kita nggak rencanain tapi tiba-tiba booming gitu. Dan kalau misalnya ada orang-orang yang kemudian memanfaatkan hal yang memang sudah booming itu untuk orang melihat atau nengok karya-karya lain gitu, merubah itu menjadi hal yang positif, ya kenapa enggak? Bukan aku mengatakan itu gimmickan loh, enggak ya. Di dunia hiburan ya nggak apa-apa sih. Semuanya sah terjadi. Oke, kalau bintang tamu kita yang berikut ini ada kisah apa? Lebaran tahun lalu ibu dan anak ini berantem ya. Ibu dan anak berantem. Tapi lebaran tahun ini mungkin ada sesuatu yang berubah. Ada hubungan yang menjadi lebih baik barangkali. Kita lihat dulu profilnya Ulfi Damayanti, putrinya Po Eli berikut ini.
Elly Sugigi, mantan koordinator penonton bayaran berusia 50 tahun ini mengaku sudah berbaikan dengan anaknya Ulfi Damayanti. Ulfi juga memposting foto bersama Elly setelah hampir 1 tahun tidak pernah posting foto bersama. Elly yang menikah dengan Irwan Aher pada Oktober 2020 ini sebelumnya sempat berseteru dengan Ulfi yang meminta uang sebesar 10 juta kepada Aher karena mengajak ibunya lebaran di Subang tahun lalu. Perempuan yang sudah 5 kali menikah ini Oktober lalu mengangkat anak bernama Ocha Piliang, pengusaha butik asal Medan, namun mendapat komentar negatif dari netizen karena hubungannya dengan anak sendiri belum membaik. Benarkah foto kebersamaan Elly Sugigi dan Ulfi yang diposting Ulfi merupakan foto untuk endorsement? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Nih, kalau banyak yang tanya, Po Elly sama Ulfi itu gimikan atau enggak sih? Enggak, itu real. Aku saksinya ya. Mereka pakai sampai off air aja masih terus ya berantem waktu itu. Tapi kalau waktu sekarang aku nggak tahu. Tapi ada postingan terbaru Ulfi ya, gandengan tangan. Kita lihat postingannya yang berikut. Nah ini gandengan tangan sama mamahnya. Foto pegangan kayak mau nyebrang. Kan biasanya lempar-lemparan batu. Sekarang nyebrang bareng. Kamu kalau mendeskripsikan hubungan kamu sama mama tuh kayak apa sih sebetulnya? Kayak Doraemon kali ya. Doraemon sama siapa? Apa ya, nggak bisa sih. Kayak Tom and Jerry gitu. Iya, kadang baik, kadang berantem. Sekarang ini kondisinya gimana sekarang? Alhamdulillah sih aku pengennya baik-baik aja. Kamu pengennya baik-baik pengennya aja? baik-baik aja. Tapi udah baik belum? Kalau dari aku sih udah. Kamu udah? Udah. Oh gitu. Udah, ya udahlah ikutin alurnya aja, kan kita selama hidup pasti banyak salahnya juga kan. Oke. Terus kamu sekarang masih tinggal kos? Masih. Enggak, jadi nggak sama mama ya? Enggak, masih pengen mandiri. Masih pengen mandiri. Oke. Sekarang kita lihat ini kita pernah wawancara Ulfi 2 tahun yang lalu. Pada saat itu Ulfi membagi kisahnya, dia mengalami depresi bahkan sampai konseling gitu ya. Dan kalau kata ahlinya, dia triggernya dia mengalami stres dan depresi itu kalau dengar ibunya marah-marah. Nah, coba lihat yang berikut. Udah lama banget itu. 2 tahun yang lalu. Nah, aku aja pernah ke mall sama temen aku, terus emosi aku tiba-tiba berubah. Terus temen aku bilang, Ulfi jangan kayak gini gitu kan ya. Gue tau temen aku juga bilang, Ulfi sebenarnya udah sakit gitu kan. Udah jangan di rumah mulu, ayo kita keluar gitu. Apa yang orang itu lakukan sehingga emosi kamu berubah? Apa yang memicu kamu? Aku sempat ke psikolog anak juga, temennya aku kenalan kan ya. Dia bilang, karena kamu bumerangnya pemarahan kamu itu patokannya ke mama gitu. Kalau kamu ngelihat muka mama, emosi kamu akan naik gitu. Jadi ya biar kamu tenang, kamu sendiri aja dulu. Aku sebagai anak ya ngekos, kerja jadi SPG, tapi orang lain malah enak-enakan. Jadi anak nggak terima lah. Kan waktu lagi sebelum itu pernah jadi bintang tamu kan, dia udah janji sama anak, saya pengen satu rumah sama anak saya gitu. Jadi Dia pengen hijrah dan tidak dekat sama laki-laki. Tahu nggak berita kata orang? Kata settingan tau nggak? Dibilang drama, settingan. Mama malu tau nggak? ngerti kok. Sana orang bilang pasti aku tuh settingan, Kakak drama, punya anak anak ya? masuk sini. Ya aku bilang deh, aku bilang sama penonton bukan settingan. Ini memang kita yang mendatangkan Ulfi. Nggak ada settingan, kalau itu pasti. Po Elly nggak tahu. Po Elly nggak tahu. Fedi perasaan aku gimana sih, Kak, malu. Kenapa Ulfi gede semakin mulus seperti itu? Bikin Tony itu orang ada, Kak, orang kaya, aku malu. Tadi Tony itu cukup tenang gitu Po Elly. Dia cukup Nanti aku yang malu, Kak. Sakitnya gue bisa ngajar anak gitu loh. Ulfi kalau mau Po Elly. Gini. Ya, Ulfi sabar. sekarang mau dari mama apa? Hah? Tony pergi dari mama? Iya. Bukan Pergi dari mama. Oke, mama turutin permintaan Ulfi ya. Mama turutin Tony pergi dari mama. Tapi ingat ini orang tua Upi ada di perut mama. bingung ya, Ulfi padahal salah apa kan? Bukan salah apa, Upi terlalu pengaruh omongan orang. Yang benar. Oke, stop. Upi mandang Adit baik-baik, apaan Adit? Nyakitin mama sampai sekarang. Orangnya ganteng, mulutnya pinter, tapi hatinya busuk. Jangan lihat orang dari orangnya, Pi. Jangan dari penampilan, jangan dari luarnya doang lihat Oke, orang. kita kembali ke masalah utama ya. Ini masalah kamar. Kenapa dinaikin? Kamu kalau lihat lagi itu gimana Ulfi? Rasanya? Sedih sih. Sedih. Kenapa sedih? Kenapa bisa terjadi kayak gitu ya? Gitu. Apalagi di depan umum, publik gitu. Apalagi kan kita public figure ya, gitu. Seharusnya. Orang banyak yang kenal. Jadi Iya, kamu sedih. sedih sih, kayak permasalahan itu kan nggak harus dipublish gitu kan. Apalagi kan ya
aku makin dewasa, makin banyak dikenal orang, aku malah makin nanti hidup aku akan tertutup gitu. Gitu. Tapi kamu kan bilang bahwa ya kamu pengen hidup terpisah karena kamu itu tadi triggernya kalau mama kamu teriak-teriak marah-marah itu kamu jadi semakin depresi. Ada banyak ya namanya hubungan ibu dan anak kan memang begitulah ya, up and down, ada banyak harapan-harapan yang mungkin tidak sesuai gitu. Tapi setelah kamu hidup terpisah itu kamu menjadi lebih mendingan. Lebih baik lagi. Aku tuh banyak banget sih pelajaran dari aku hidup sendiri ya. Dari aku sekolah itu, oh kerja capek loh kayak gini gitu kan. Terus sih aku pengen sesuatu yang pengen banget aku beli, aku usaha dulu gitu kan. Kayak, oh gini loh, kayak mama aja kan ya, kayak kerja mati-matian. Berarti aku ngerasain dong capek nyari duit kayak gini gitu. Cuma sedihnya itu kalau aku tinggal sendiri, nggak ada untuk teman cerita. Itu termasuk Itu. mama. Termasuk mama. Karena kan komunikasi aku kan setiap tahun itu kan berantakan ya sama mama. Tahun kan. ini gimana? Tahun ini aku baru banget baikan sama Baru bulan-bulan atau ada bulan-bulan Februari kayaknya. bulan Februari. Nah, itu juga baikannya ada ceritanya. Oke, nanti dia ceritain. Kita ke pojokan dulu sini nih. Ada sesuatu ya yang kita pengen kamu tebak. Apa nih? Coba Aku kamu kesini, nggak kamu ulang sini, sebelah tahun. sini. Oke, kamu di sebelah sini. Gimana tuh? Nah ya, kamu ke situ. Sini. Ya susah ya. Oke, di sini ya. Untung Ini ada aku bolongannya nih, ada bolongannya ya. Kamu rogoh dari bolongan ini ya. Oke, udah ya. Dan kamu kira-kira ya kamu raba-raba, kamu tebak itu apa? Ya, coba lihat. Terus nggak geser lagi. Masuk lagi. Masuk Nggak lagi. ada. Nggak ada. Masuk lagi. Coba naik. Nah, coba lagi. Ini manusia deh. Coba pegang. Siapakah itu? Coba pegang. Ke atas, coba ke atas. Nah, ke atas. Nah. Siapakah kira-kira itu? Itu. Aduh takut. Siapa nggak takut? Siapa? Mama ya. Kamu kalau tahu coba silakan mama keluar. Kesiksa gue di sini, kesiksa. Aduh, tega banget Rumpi. Iya, mama cantik banget sih. Aduh, bisa berdiri nggak, Ma? Keren aku mau dikasih sesuatu gitu yang gitu. Ini kan membahagiakan. Ketemu mama. Takut. Kamu tahunya kalau itu mama dari kapan? Ini. Silakan mama. Baju aku gue buka semua nih. Ya ampun. Duduk berdua ke sini. Tadi baju gue buka. Sini Luffy duduk Bikin sini. abang besar-besar gedean dikit ya. Tahu kan mana gede, tinggi. Oke. Baik, kapan terakhir sih tadi Ulfi bilang ada ceritanya kenapa dia bisa akhirnya baru bulan Februari ini baik ya sama Po Eli ya. Gitu ya. Ceritanya seperti apa? Tapi terakhir Ngeri, aku mah ngeri kok ketemu dia. Ibu aja ngeri. Ada aja. Ada kompilasi terakhir tahun lalu masih berantem ya. Jangan naikin lagi dong, sedih. Udah dinaikin tadi. Dinaikin. Oh, kamu juga sedih. Po Sedih Eli. lah. Kamu juga Siapa sedih sih lah orang itu. yang nggak sedih? Kalau urusan anak ya. Walaupun orang-orang ini mengira ini settingan. Ada tisu nggak tisu? Orang mengira ini settingan. Cuman biar diundang di TV. Contohnya apa? Aku setiap diundang di TV karena bukan aku tolak ya, karena ngebahasnya kalau masalah anak apa sih dipikirnya settingan. Padahal gitu enggak. kan. Padahal itu adalah yang Padahal terjadi. real yang terjadi karena antara konflik ibu dan anak itu kan gak ada yang terduga ya Kak Feni. Bukan aku aja yang ngerasain. Ayah dan ibu dan anaknya suka ada sampai tonjok-tonjokan ada gitu kan. Kalau tahun lalu salah satu juga yang menjadi trigger pemicunya kenapa berantem, Ulfi katanya minta THR sama suaminya. Loh sekarang gimana? Minta THR Coba kita lihat kompilasi tayangannya Po Lebaran tahun lalu berikut ini. Kenapa mah gitu nggak boleh, nggak tahu gitu. Anakku yang pertama aku udah izin sama yoga ya, iya. Tapi Ulfi emang kenapa selalu gitu nggak ngerti, ada yang ngomporin nggak tahu apa, nanti duit mama lu habis lo, pasti pikirnya seperti itu. Pikirnya pasti duit, larinya pasti ke duit, nanti Jadi mama dia pasti khawatir apa? Ulfi khawatir? khawatir pasti mamanya sakit diporotin gitu. Oh. Tahun ini gimana? Kamu minta THR juga nggak Ulfi? Enggak lah. Enggak. Tapi dikasih nggak Po Eli? Dikasih, kalau dia minta sebenarnya dikasih sih. Kok nunggu diminta sih Po Eli? Maksudnya kalau misalkan dia kan takut juga masih marah-marah. Enggak, udah ada pawangnya kan. Udah ada pawangnya, sekarang siapa pawangnya? Ada deh. Oh ada, kamu pawangnya kamu.
nanti tahun depan kan ya aku nikah ya. Dia minta nikah. Oh. Dia minta nikah tahun ini, mungkin Tahun depan tahun aja. depan gitu kan. Ya udahlah emang saatnya udah menikah ya gitu kan saatnya. Ya kalau masalah THR sih kemarin kan dia minta sama Aher. Aher kan dikasih, cuman tidak dia mintanya terlalu gede kan. Oh gitu. Sekarang gimana hubungan Aher sendiri sama Ulfi gimana? Dia mah diem aja sih, nggak pernah ngebahas-bahas Ulfi lagi Oke. yang maksudnya yang masa bodoh lah orang mau ngatain apa dia. Yang penting hatinya dia tidak ke Ulfi tidak kesel ya Tidak saat ada. di situ doang gitu. Saat Nggak itu dendam doang. gitu. Udah itu udah selesai ya. Nah kan kemarin juga ada lihat tuh pada saat Februari itu Po Eli sama Ulfi juga sama-sama posting. Waktu itu Ulfi sakit gitu ya. Iya. Ulfi sakit. Terus kalau Po Eli pernah cerita juga Ulfi itu sakit terus dia nelpon Po Eli minta dijemput. Benar seperti itu? Dan itu kenapa kamu akhirnya yang kamu cari akhirnya mama. Dan kenapa pada saat momen itu justru memperbaiki hubungan kalian. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.